Baik pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan di segmen awal tadi bahwa kita akan mengulik lebih jauh hobi seorang Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat. Pak Irwan, iya, kita tadi udah kasih bocoran sedikit kalau Bapak punya hobi selain bermusik, ada pantun juga, ada trabas juga, ada olahraga, itu karate ya Pak ya? Iya. Kita ke trabasnya dulu nih, kayaknya agak ekstrim ya. Anti mainstream dari hobi-hobi kepala daerah yang lain ya. kayaknya nih. Kenapa pilih itu Pak? Sebetulnya bukan memilih. Jadi begini, saya itu waktu SMP, dulu SMA, saya pakai motor dan ikut kegiatan grass track dan motocross. Terus bahkan di tahun 82 ketika saya SMA kelas 2 ikut auto rally mobil, jadi balap mobil juga ikut. Jadi sebetulnya terkait dengan motocross dan balap itu udah merupakan hobi dari kecil. Kemudian juga akhirnya pada saat sekarang jadi gubernur saya pakai untuk mengunjungi masyarakat terpencil yang jauh, yang nggak ada jembatan, akhirnya melewati sungai, yang di balik bukit gunung kita tembus juga. Sehingga ketika melepaskan hobi, saya juga menjemput aspirasi, membawa dukungan, bantuan seperti ada saya kumpulkan dari zakat untuk orang miskin, baik kepada anak-anak sekolah yang di sana, terus juga ada bawa Quran untuk rumah ibadah, musola di sana, dan kemudian juga beberapa aspirasi mereka untuk bantuan bibit tanaman, saya bawa, kemudian bahkan infrastruktur juga saya lihat langsung sehingga berikutnya kita anggarkan di APBD kita. Jadi menjemput aspirasi dan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat yang jauh terpencil yang tidak bisa dilalui dengan mobil, kendaraan motor 4. Oke, berarti ini apa ya namanya, hobi yang bermanfaat ya Pak ya? Ya, karena betul. ini tidak hanya untuk melampiaskan hobi kita, tapi juga itu berguna untuk bahkan masyarakat. beberapa titik itu saya mencari destinasi baru untuk wisata. Ada air terjun seperti di Solo Selatan. Saya juga datangi di Lubuk Alung, ada Nyarai, Lubuk Nyarai. Kemudian juga ada di beberapa kegiatan di kemarin di Selatan juga ada. Jadi sekaligus membuka destinasi untuk melihat view dan tempat yang indah dengan motor yang belum dilalui oleh infrastruktur yang ada. Kemudian juga kita beberapa meresmikan tempat wali negari dan beberapa kegiatan yang kita gabung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut. Oh gitu. Nah itu berarti kan untuk yang trabas ya Pak ya? Ya. Kalau misalnya olahraga nih Pak, olahraga katanya juga suka karate gitu Pak. Ya. Kenapa milih karate, ilmu bela diri ini? Dari karate itu saya kelas 4 SD. Jadi saya ingat waktu kelas 4 SD itu saya udah latihan. Bahkan sudah sabuknya sudah putih, langsung kuning, hijau. Nah bahkan saya biru untuk sampai SMP. Nah kemudian SMA nyambung sebentar, berhenti, dan kemudian kita sambung lagi sebagai bagian dari olahraga yang saya lakukan saat ini tiap minggu, hari Selasa pagi atau Rabu, untuk ya namanya olahraga kan mengulang keringat, menjadi segar, tapi dengan olahraga karate. Oke, sekarang udah dan 3 katanya Pak? Dan 6. Udah 6? Iya. Wow, saya berarti ketinggalan 3 dan ya informasinya. Jadi kemarin saya dapat langsung dari Jepang, JKS, Jepang Karate Soto, mendapat sertifikat langsung dari Jepang. Sebelumnya ujian untuk dan 6 di sini itu langsung dari Imkanas Indonesia. Kemarin dapat langsung dari Jepang langsung. Oke, dan 6 ya Pak ya? Ya. Itu untuk olahraga berarti ada trabas, ada karate, kemudian juga kalau kesenian tadi udah kita lihat ya, Bapak main drum, kemudian juga ikutan nyanyi. Iya, untuk alat musik lain ada Pak? Ya sebetulnya ada yang deket-deket drum seperti talempong, itu juga bisa dikit-dikit. Jadi sebetulnya lebih kepada perkusi ya, itu bisa dipelajari. Berarti yang ditabuh semuanya Pak ya? Bisa, gendang juga. Gendang juga bisa ya Pak ya? Oke. Nah, kalau sekarang sudah sangat identik, Gubernur Sumatera Barat nggak pernah melewatkan satu momen tanpa pantun gitu Pak. Oh iya, betul. Ini apakah hobi dari dulu juga atau teringatnya baru awal-awal menjadi gubernur kah atau bagaimana nih Pak? Jadi begini ya, itu terus terang saya juga tidak tahu kenapa ini bisa.
dimulai ketika saat saya selesai gubernur yang pertama. Ada jeda waktu sekitar 7 bulan. Pada saat itu memang agak kosong dari kegiatan, tapi tetap bermain media sosial. Ada grup-grup WA yang teman-teman dekat. Orang Minang itu kan biasa berpantun dan biasa membuli teman-teman dengan pantun, merespon dengan pantun dan sebagainya. Jadi ketika saya berinteraksi dengan teman dengan pantun yang coba-coba, yang iseng-iseng, tapi ternyata komentar teman-teman itu pertama, kan kalau kita ngetik di WA itu kan ada mengetik, ada typing, lagi berbalas itu kan, teman saya baru 1 selesai pantun sudah 6. Teman saya ini nggak selesai type terus mengetik tapi nggak keluar. Saya udah keluar 5. Terus begitu. Jadi kata teman-teman, Pak Gub itu cepet juga ya buat pantun. Nah, jadi saya mulai percaya diri. Ternyata saya bisa buat pantunnya cepet. Atau yang kedua, momennya juga bagus kok pantunnya Pak Gub. Dan bla 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 dikasih. Akhirnya yang dari iseng jadi percaya diri. Setelah saya dilantik gubernur yang kedua, mulai saat itu sampai saat ini tidak pernah berhenti sambutan tanpa pantun. Oh, berarti mulai rutinnya di periode kedua ya Pak ya? Dan sekarang sudah 21.000 pantun. Yang dibukukan itu? Yang dibukukan sudah masuk buku 11. Wow. 11. Sekarang lagi naik cetak buku 10 dan 11. Luar biasa ya. Dan buku 11 khusus untuk pantun tentang pers. Yang akan kita bagikan di HPN nanti. Di 2018 ya, Februari 2018. Oke. Baik, pemirsa, itu dia ternyata memang banyak sekali talent yang dimiliki oleh seorang Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno ya. Nanti kita akan kulik lagi masa lalu beliau seperti apa, kuliahnya di mana, kemudian juga kita akan mengulik lebih jauh tentang keluarga ya. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali untuk Anda. Tapi alhamdulillah, sebetulnya saya cepat kuliah juga, tambah sampai 6 tahun, karena teman-teman saya ada yang 7 tahun, 8 tahun. Tapi karena ingin cepat selesai, nilai nggak diperbaiki. Jadi nilai saya cuma 2,002 aja IPK-nya.